Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022 ya. Jadi untuk 1 Juni 2022 itu adalah hari libur ya. Jadi bursanya tutup satu hari untuk memperingati hari lahirnya Pancasila ya. Jadi jangan lupa ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi bagian pertama saya sudah bahas 8 saham, silakan nonton ya. Untuk bagian pertama saya sudah bahas BBRI, ADMR, ADRO, BBCA, BMRI, MDKA, TLKM, BEBS. Seperti itu ya. Bentar, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi sudah 8 saham ya. Untuk yang pertama, untuk yang bagian kedua ini saya akan bahas 8 saham juga. Pada saat saya bahas ini sesi 1 break ya. Jamnya jam 12:56 waktu Indonesia bagian barat. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham PTBA ya. Bentar ya. Jadi untuk PTBA ini masih sentimen untuk pembagian dividen ya. Dividennya dia memang tinggi banget ya. Tapi saya sudah sebutkan garis-garisnya di sini ya untuk PTBA. Resisten terdekatnya adalah 4520. Memang kemarin sudah berhasil breakout ya 4540 ya. Maksud saya hari Senin ya tanggal 30 Mei di sini ya 2022 dia berhasil breakout higher high dan kali ini dia akan berusaha untuk breakout lagi ke atas 4520. Kalau misalnya Anda belum punya, itu strateginya ada dua ya. Kalau misalnya Anda mengharapkan dividennya, Anda kalau mau buy sekarang boleh saja, tapi Anda harus paham resikonya karena kalau setelah cum date-nya dia lewat, biasanya dia bisa ARB, bisa berhari-hari juga ya, seperti itu ya. Tapi belum tentu dia nggak bakalan bisa naik lagi ya, atau uptrendnya nggak bisa lanjut lagi karena sebelumnya ITMG contohnya ya, itu dia waktu cum date, besoknya dia turunnya dalam ya, beberapa hari ya. Tapi dia masih berhasil naik lagi, bahkan dia higher high karena uptrendnya masih cenderung bagus. Jadi fokusnya di sini fokus saja kepada garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau misalnya Anda trading ya pasang aja trading stop dan stop loss. Kalau Anda masih mau mengharapkan dividennya, kalau invest dari bawah ya silahkan ya seperti itu ya. Untuk PTBA kurang lebih seperti itu. Kalau yang mau buy, saran saya buy on weakness di area 4130 atau 3710 ya. Kalau dia turun, koreksi kemudian berhasil rebound atau mantul, barusan kita buy. Itu yang buy on weakness. Kalau yang mau buy high sell higher karena uptrendnya masih cukup bagus mengarah ke atas, MA20 yang mengarah ke atas, ya tunggu sekalian breakout lagi ke atas 4520 kita buy. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau average up. Target price-nya adalah di angka 5.000. Itu untuk PDBA ya. Jadi sejauh ini MA20 mengarah ke atas, masih cukup bagus. Jadi kalau dia misalnya koreksi, kalau berhasil rebound, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Sejauh ini memang MA20-nya masih mengarah ke atas, ya bisa saja sentimen dividen ya seperti itu ya. Jadi fokus saja ke pergerakan harganya, terserah ya mau ambil dividennya tapi harus paham resikonya ya. Karena dividen yieldnya tinggi banget ya. Bisa saja dia ARB, ya bukan berarti dia gak bakalan bisa balik lagi, belum tentu ya. Dia bisa aja breakout higher high, bisa aja. Ya, tapi nggak ada yang pernah tahu ya pastinya seperti apa. Yang penting tetap fokus saja, itu saran saya kurang lebih cukup. Berikutnya UNTR. UNTR masih cenderung bagus ya, akumulasi net buy asing masih cukup kuat ya. Area buy sudah saya sebutkan di 27700 dan 28475. Nah, kalau yang belum punya, memang boleh tunggu buy on weakness di areanya. Artinya buy on weakness itu kalau dia koreksi seperti ini ya, koreksi ya setelah dia naik tinggi, kemudian koreksi berhasil rebound, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Buy-nya bertahap aja setiap lipatan Rp100 ya kalau untuk UNTR ya. Kita boleh tambah lagi atau average up. Nah, kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih, kita boleh buy high, sell higher ya. Di sini resistennya adalah swing high sebelumnya 31875. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas 31875, boleh buy. Itu yang mau trading buy high sell higher. Kenapa? Apakah, wah Pak Suntar, apakah nggak ketinggian itu? Nggak ada istilahnya ketinggian ya, karena uptrendnya masih cukup bagus. Kita jangan terlalu takut ketinggian ya, seperti itu ya. Fokus saja di pergerakan harganya, pasang trading stop dan stop loss. Itu yang paling benar ya. Jadi jangan juga dengarkan saran-saran orang-orang yang bilang, wah itu euforia sektor energi sudah selesai. Ya seperti itu ya. Ada kemungkinan sektor batubara akan bakalan turun koreksi ya dalam seperti itu ya. Karena istilahnya ada yang memakai istilah rotasi sektor juga, pergantian seperti itu ya. Kalau saya sih fokusnya ke pergerakan harga sahamnya saja, masing-masing yang punya di portfolio masing-masing ya seperti itu ya.
Jadi walaupun harga batu baranya misalnya masih naik, tetapi misalnya Anda pegang saham batu bara, tapi ada yang saham batu bara yang belum naik-naik juga ya percuma dong gitu ya. Yang penting kan harga sahamnya naik karena Anda tradingnya di harga sahamnya. Memang ada pengaruhnya juga, tapi tetap fokus di pergerakan harga sahamnya ya. Jadi intinya seperti itu. Bukan saya mengatakan harga komoditasnya nggak penting, nggak ya. Jangan salah paham, yang penting adalah fokus ke sahamnya. Itu yang saya sarankan. Buy on weakness sudah saya sarankan, kalau nggak dikasih ya buy high sell higher. Kalau takut buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up. Atau kalau masih takut ya pilih saham yang lainnya. Seperti itu ya. Jadi mudah banget, ini garis-garisnya sudah saya berikan. Berikutnya setiap kelipatan 100 rupiah aja ya kalau mau average up ya. Tapi garisnya nggak saya gambarkan karena nanti terlalu dekat nggak kebaca angkanya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, mudah-mudahan sukses. Oke, cukup. Berikutnya untuk ASII. ASII sudah saya gambarkan breakout ke atas 7250. Bagi yang mau buy silakan ya, seperti itu ya. Jadi setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya di 7625. Itu untuk ASII. Berikutnya lagi di 8000. Uptrendnya sejauh ini MA20-nya masih bagus mengarah ke atas. Area buy on weakness sudah saya gambarkan di sini ya, 6625. Yang misalnya takut beli sekarang ya tunggu aja di area buy on weakness 6625, 6450 atau 6250. Ini maksimum di 6250 ya. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 6250, jangan buy on weakness ya. Kemungkinan besar uptrendnya sudah selesai ya. Bisa aja dia berbalik arah ke downtrend ya. Kalau dia gagal bertahan di atasnya 6250. Ya, seperti itu ya. Yang paling dekat buy on weakness di 6925. Seperti ini ya. Sebelumnya dia berhasil breakout, kemudian dia koreksi naik ke atas 6925, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Ya, sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus. MA20 mengarah ke atas. Mudah-mudahan dia sukses sampai ke 8000 ya. Kurang lebih seperti itu untuk ASII. Oke, berikutnya untuk Unilever. UNPR memang sudah saya jual, sudah kena trailing stop ya. Bahwasanya untuk UNPR ini sudah pernah saya bahas. Kalau yang ngikutin saya dari awal, itu saya ada bahas satu video mengenai bottom fishing saham-saham yang downtrend ya. Waktu itu saya sebutkan kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 3.800, boleh buy ya di area sini ya. Jadi ya harusnya sudah buy ya yang ngikutin saya dari awal. Memang sebelumnya di sini gagal, tapi saya sudah sebutkan berulang kali ya. Kita kalau bicara mengenai trading di saham, jangan sampai terbawa ketakutan karena resisten ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas ya, kita boleh buy ya. Tergantung plan kita. Jadi buy-nya bertahap aja, kalau dia naik lagi, breakout high lagi, kita boleh tambah lagi atau average up ya. Nah ini profitnya lumayan ya. Jadi profit saya di UNPR terakhir lumayan. Memang saya sudah sebutkan memang downtrend, tapi di sini dia sudah mulai uptrend ya. MA20-nya mengarah ke atas dan harganya masih di atasnya MA20. Memang konsolidasi atau koreksi di sini masih cukup wajar sebenarnya. Nah, kalau yang mau buy ini garisnya sudah saya gambarkan, boleh dipakai acuannya ya. Naik ke atas 4710 boleh mulai buy. Atau kalau masih takut, oh Pak Sunar saya tunggu aja, boleh tunggu di area 4340 ya. Tapi jangan di bawahnya 4340 ya. Kalau di bawahnya 4340 nanggung, sekalian tunggu di 3800 ya. Tapi harapan saya sih nggak saya doakan turun, nggak, mudah-mudahan ini masih lanjut terus lagi ya. Jadi mau buy sekarang boleh ya, tapi buy-nya bertahap aja. Pasang stop loss-nya pakai acuan stop loss swing low di sini ya, 4620, maksimum di 4340 ya. Itu kalau mau trading buy di Unilever. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4890, boleh tambah lagi atau average up ya. Atau menggunakan acuan setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya, kalau mau tambah lagi atau average up. Saran saya sih boleh ikutin garis-garis yang sudah saya berikan ini ya, lumayan juga ya. Intinya seperti itu. Jadi trading saham itu mudah kalau sudah ada acuannya, di mana kita pasang trading stop, di mana kita pasang stop loss ya, kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk BP ya. Jadi kalau kita lihat di sini BP sudah saya gambarkan, sudah saya bahas juga ya. Naik ke atas 106, mau tambah lagi atau average up silakan. Target pas berikutnya di 118 dan 130 ya. Seperti itu ya. Area support terdekatnya di 94 dan 80 kalau mau buy on weakness ya. Tapi menurut saya kalau mau buy sekarang boleh saja, jadi buy high sell higher ya. Target berikutnya di 118 dan 130. Tapi kalau misalnya masih takut Pak Sunar, nanti jangan-jangan koreksi ya, tunggu aja di 94 atau 80. Artinya kalau buy on weakness itu kalau dia koreksi di bawahnya seperti ini ya, naik gagal dia koreksi lagi ya. Nah, kalau dia berhasil breakout lagi, mantul ke atasnya, kita mulai buy. Itu yang belum punya ya kalau mau trading buy on weakness. Atau sekalian buy high sell higher ya. Jadi kalau naik lagi ke atasnya high-nya hari ini di 108 ya high-nya hari ini ya. Itu boleh buy. Buy-nya bertahap aja. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Ini kalau mau trading buy di BP ya, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan dia sukses ya. Kalau ada berita apa saya nggak baca beritanya ya. Jadi silakan
baca sendiri. Kalau ada yang tahu silakan tulis di kolom komentar ya. Kurang lebih seperti itu. Saya hanya fokus ke pergerakan harga sahamnya. Kurang lebih cukup. Kemudian berikutnya untuk BBNI ya. Jadi untuk BBNI ini area buy and weakness sudah saya sebutkan 8450 dan 8825. Sejauh ini dia akan testing resistance swing high di sini 9375. Yang belum punya kalau mau buy di BBNI boleh buy and weakness tunggu di 8825 atau 8450 ya. Atau buy high sell higher. Jadi kalau dia naik ke atas 9375 kita boleh buy. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Target price-nya masih memungkinkan di 10.000 dan 10.500. MA20-nya masih mengarah ke atas walaupun cenderung mendatar tapi dia sudah mulai naik ya. Jadi masih boleh buy. Buy-nya bertahap aja. Boleh buy on weakness atau buy high sell higher. Atau buy sekarang boleh tapi jangan terlalu banyak. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang trailing stop atau stop loss. Ya terserah mau pasang di 8825 boleh, mau di 8450 boleh ya. Yang mungkin aja ada yang bilang oh 9.000 terlalu dekat maksudnya ya pasang di berikutnya ya untuk stop lossnya. Kurang lebih seperti itu untuk BBNI. Kemudian di bagian pertama saya sudah bilang ya, saya sebutkan ya. Jadi grup Telegram saya yang resmi adalah saham profit ya. Jadi intinya adalah saya sudah sediakan channel analisa saham harian dan juga analisa saham mingguan ya seperti itu ya. Tapi harapan saya sih Anda itu belajar mandiri. Jangan tanya terus di grup ya. Ada juga yang tanya mungkin tradernya masih baru atau masih pemula takut-takut gitu ya. Tanya stock pick besok beli apa atau hari ini beli apa. Saran saya sih kalau sudah diberikan analisa saham harian dan mingguan ya tinggal nonton aja. Kalau misalnya takut ya mungkin pelajarin dulu lah. Ikutin aja. Boleh pakai aplikasi seperti Stockbit ya. Stockbit itu dia Stockbit ya. Itu menyediakan fasilitas virtual trading ya. Jadi Anda bisa coba juga. Nah, seperti itu ya untuk Stockbit ya. Kalau misalnya masih takut ya seperti itu ya. Jadi belajarlah mandiri ya. Analisa saham harian sudah diberikan, mingguan sudah diberikan, terus support di grup sudah diberikan. Kalau ada yang tanya, biasanya saya selalu jawab ya. Memang nggak semuanya, karena kadang-kadang terlalu banyak ya, mungkin kelewatan juga ya. Ya kalau sudah dikasih support seperti itu, kalau Anda masih tanya terus ya berarti Anda itu nggak belajar mandiri, maunya disuapin aja gitu ya. Kalau Anda maunya disuapin aja ya lebih baik mungkin investasi di reksadana saham ya lebih baik karena ada yang jagain, ada yang manage ya seperti itu ya. Seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya, itu hanya saran aja. Untuk BBNI kurang lebih cukup juga ya. Di sini yang penting adalah fokus ke pergerakan harga sahamnya aja. Oke, berikutnya untuk Harum stock split Pak Sunar gimana? Kalau misalnya takut ya mau jual sekarang boleh aja. Yang penting selama di atas 11.175 dia masih cukup bagus. Pasang trailing stopnya di 11.500 atau jangan lupa diupdate ya. Setelah stock split kan dia 1/5 ya. Jadi trailing stopnya atau stop lossnya diupdate. Jadi jangan lupa seperti itu ya. Dibagi 5 berarti ya. Jadi yang belum tahu stock split adalah aksi korporasi untuk memecah harga nilai nominal saham dan juga harga sahamnya ya. Jadi andai kata seperti Anda punya uang 5.000 satu lembar kemudian terjadi stock split saham. Jadi itu andai kata Anda dipecah 1/5 berarti uang 5.000 satu lembar itu Anda akan mendapatkan 5 lembar tapi nilainya turun ya Rp1.000. Tapi total nilainya yang Anda miliki sama ya 5.000 dan 5.000 ya. Jadi nggak ada pengaruh perubahan. Ya seperti itu ya. Untuk Harum dia akan ada aksi korporasi stock split. Tanggalnya saya nggak ingat ya, tapi dalam waktu dekat ini ya, nggak tahu kapan ya, Juni kalau saya. Jadi yang misalnya takut Pak Sunar kalau setelah stock split turun ya mau jual sekarang silakan. Nanti kalau dia sudah breakout lagi ke atas 11.850 mau buy, nanti ceritanya dibagi 5 ya, karena yang baru stock splitnya ya silakan buy. Jadi buy high sell higher boleh ya. Kurang lebih seperti itu untuk Harum. Garis-garisnya sudah saya gambarkan. MA20-nya memang mengarah ke bawah ya, seperti itu ya. Tapi di sini kalau saya lihat sih selama dia bertahan di atasnya 9725 dia masih cukup bagus. Memang fluktuasinya tinggi ya seperti itu ya. Dia bisa naik tinggi sampai 14.000 ke atas, turunnya bisa dalam ya seperti itu ya. Sampai 10.000 lebih di bawah 10.000 ya di sini ya. Kurang lebih cukup untuk Harum. Berikutnya ITMG. Nah, ini yang seringkali saya sebutkan ya. Jangan takut ketinggian. Jangan takut kepada orang yang bilang atau influencer ya atau YouTuber yang bilang ya saya nggak menyalahkan orang lain terus terang seperti itu ya. Ada yang mengatakan euforia batubara sudah selesai jadi dia sarankan sektor lain seperti itu ya.
Kalau saya sih boleh saja kalau mau ngikuti seperti itu, tapi saran saya tetap fokus ke pergerakan harga sahamnya ya, bukan karena kepada euforianya atau seperti apa. Karena otomatis kalau euforianya selesai, kalau kita fokus kepada pergerakan harga sahamnya, garis-garis yang sudah saya berikan, kalau misalnya turun di bawah support terdekatnya ya kita jual dulu, pasang trailing stop atau stop loss ya seperti itu ya. Kalau dia berhasil rebound lagi, kalau mau trading di saham itu ya kita buyback boleh, selama uptrendnya masih bagus. Ini secara sederhana aja. MA20-nya masih mengarah ke atas, ngapain kita takut-takut ya kalau misalnya sudah punya, apalagi kalau belinya di bawah. Ya ternyata hari ini kan bisa breakout lagi higher high ya seperti itu ya. Ini targetnya sudah saya berikan, sudah saya gambarkan. Target price berikutnya di 35.000 ya, itu untuk ITMG. Jadi bukan karena sudah naik terus saya bahas, enggak ya. Jangan salah paham, karena ada yang pernah bilang sebelumnya, Pak Sunar, bahas dong saham-saham yang belum naik ya. Ya, kan saya sudah sebutkan strateginya. Kalau Anda mau trading buy di ITMG boleh tunggu buy on weakness di 29.000 ya. Artinya kalau dia koreksi berhasil rebound, di sana kesempatan kita untuk buy ya. Sama kayak sebelumnya di sini ya. Kalau kita mundur ke belakang ya, kalau ketinggalan, nah tunggu rebound, nah barusan kita buy ya seperti itu ya. Jadi market itu selalu kasih kesempatan. Tapi kalau nggak dapat ya kita buy high sell higher ya. Ya buktinya dia masih bisa naik lagi. Kenapa? Karena uptrendnya masih bagus. Nah kalau bilang ketinggian Pak Sunar, ini targetnya masih bisa ke 43.000, masih bisa, bahkan ke 57.950 masih bisa. Ini di masa kejayaannya dulu 2010 ya. Nah kalau kita bandingkan harga batu baranya, jangan dia nggak kalah ya dengan tahun 2010 dulu ya di sini ya. Jadi ini uptrendnya masih cukup bagus, jangan terlalu takut ketinggian. Ya, nanti nyangkut di pucuk Pak Sunar. Yang penting kan saya sudah berikan acuan stop lossnya, garis-garisnya untuk support terdekatnya. Jadi jangan lupa pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Kalau misalnya masih takut, buy on weakness saya naikkan ya ke 32.200 karena dia sudah berhasil breakout. Artinya kalau dia koreksi di bawah 32.200 seperti ini ya, kemudian dia berhasil rebound besoknya atau menjelang penutupan dia rebound, di sana kesempatan untuk buy. Buy-nya bertahap aja, setiap lipatan 100 rupiah kita tambah lagi atau average up. Jadi kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down. Pasang trailing stop atau stop loss ya, seperti itu ya. MA20-nya masih mengarah ke atas ya, yang biru ini ya. Harganya masih di atasnya MA20. Jadi jangan terlalu takut, jangan terlalu dengerin kata orang lain ya. Boleh saja Anda setuju dengan influencer tersebut bilang euforia batubara sudah selesai ya. Tapi saran saya tetap fokus di pergerakan harga sahamnya yang ada di portfolio Anda dan juga yang di watch list-nya Anda. Misalnya Anda belum punya kalau mau buy ya, seperti itu ya. Jadi sesuaikan dengan trading plan atau investasi plan Anda masing-masing ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai noise ya, istilahnya kita terlalu banyak dengarkan orang lain, kita nggak fokus, akhirnya gagal semua ya trading plannya atau investasi plannya. Sebentar saya hitung totalnya ada berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sudah 8 saham ya. Untuk bagian kedua ini, bagian pertama sudah saya bahas, jadi totalnya ada 16 saham. Jadi saran saya yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya seperti biasanya. Jangan lupa selalu ya, yang penting adalah tetap berdoa ya. Saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu, amin ya. Terima kasih banyak, itu yang paling penting. Karena apa gunanya kalau kita punya uang banyak, cuan banyak dari saham atau profit dari saham banyak, tapi nanti membuat kita semakin stres ya. Ya, nggak bisa apa namanya, kalau misalnya kita nggak fokus ya, seperti itu ya, nanti semuanya malah berantakan ya, seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya, sekian, terima kasih banyak.